Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Polres Flores Timur siap dalami kisruh tanah ex kantor Kim Praswil. Kolaborasi Pentahelix lindungi ternak di NTT. Siswa SD raih penghargaan internasional Mini Miss Global. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Dina Rahman. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Kabupaten Flores Timur. Kepolisian Resor Flores Timur menyatakan siap mendalami kisruh tanah ex kantor Kim Praswil antara Pemda Flores Timur dan ahli waris. Polres Flores Timur saat ini tengah melakukan pemeriksaan saksi guna mendalami duduk perkaranya sesuai data-data yang ada. Untuk itu semua pihak diminta untuk senantiasa tetap menjaga ketenangan dan menghindari provokasi pihak lainnya yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan. Ini menjadi persoalan pelik yang hingga kini belum dapat terurai. Meskipun sudah amar putusan berkekuatan hukum tetap melalui Mahkamah Agung RI tentang status kepemilikan tanah adalah milik Pemda Flotim. Kapolres Flotim AKBP IGD Ngurah Joni Mahardika menjelaskan terkait kisruh saling klaim penguasaan atas tanah ex kantor Kim Praswil, pihaknya telah menerima laporan dari Pemda setempat atas dugaan penyerobotan lahan yang disengketakan. Saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi guna mendalami duduk perkaranya sesuai data-data yang ada sehingga persoalan ini dapat terurai secara terang benderang. Masalah tanah tersebut jangan sampai menimbulkan kepanikan dari warga, kemudian terjadi informasi yang tidak benar di luar sana. Kami dari aparat penegak hukum pasti akan dengan sepenuh hati untuk meletakkan bahwa bagaimana dan apa sebenarnya dari permasalahan tersebut. Karena ini permasalahan sudah sangat lama. Ini masalah yang sudah bertahun-tahun, mungkin dari tahun 2000-an, 2007, 2008, 2009 sampai dengan sekarang belum ada kejelasan. Kapolres Flotim berharap agar semua pihak yang bersengketa untuk senantiasa tetap menjaga ketenangan dan menghindari provokasi pihak lain yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di daerah ini, agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan cepat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, sejumlah masyarakat Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mendesak agar keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara segera dilaksanakan oleh Bupati Sumba Barat Daya. Sengketa pemilihan Kepala Desa Kalingara, Kecamatan Wewewa Tengah pada tahun 2022 yang berbuntut panjang kini telah memasuki babak baru. Sengketa Pilkades yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan dan mengabulkan gugatan Daniel Lende Kali kepada tergugat, yaitu Bupati Sumba Barat Daya. Isi putusan Tata Usaha Negara itu meminta Bupati Sumba Barat Daya agar secara sukarela melaksanakan putusan Tata Usaha Negara. Semi Yanda Umbu Kambalu, pengacara hukum Daniel Lende Kali berharap agar Bupati Sumba Barat Daya segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan meminta Bupati Sumba Barat Daya sebagai tergugat untuk membatalkan surat keputusan pelantikan Kepala Desa Kalingara dan melantik kembali Daniel Lende Kali sebagai Kepala Desa Kalingara. Menurutnya, Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete tidak mempunyai alasan untuk tidak melaksanakan isi putusan. Dan pasca putusan Pengadilan Tinggi Tun Surabaya, klien kami sudah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana keputusan itu menyatakan mencabut keputusan Bupati Sumba Barat Daya yang menetapkan
Saudara Agustinus Nanibulu, dan kemudian mewajibkan kepada Bupati Sumba Barat Daya selaku tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha yang menetapkan Saudara Daniel Lendekali sebagai Kadis terpilih. Sementara itu, Rudolf Raduholo, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku akan segera menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk segera mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi dari warga desa Kalingara. Rudolf Raduholo juga melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk mencarikan solusi terbaik sehingga tidak mengorbankan semua pihak. Selain itu, ia juga meminta warga harus tetap menjaga situasi Kamtipmas di desa Kalingara. Tentunya kami sebagai lembaga DPRD kami menerima siapapun yang datang ke rumah rakyat, tentunya kami akan menerima dan kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan Kalingara pada saat ini. Lalu tadi mereka datang ke sini, maka secara lembaga DPRD kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pihak tergugat, dan tentunya secara idealnya ke lapangan kita akan melihat semua sisi. Bagaimana Kamtipmas di masyarakat situ. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Warga Amfoang Raya mendesak pemerintah Kabupaten Kupang untuk menetapkan Amfoang sebagai daerah otonomi baru atau DOB sebelum pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya selama ini mereka kurang mendapat perhatian dari pemerintah, baik infrastruktur jalan maupun berbagai sarana prasarana pendukung lainnya, termasuk pendidikan dan juga ekonomi. Isu pemekaran wilayah Amfoang Raya untuk terpisah dari Kabupaten Kupang bukanlah hal yang baru. Bahkan isu pemekaran Amfoang sebagai daerah otonomi baru atau DOB sudah berlangsung sejak 6 tahun yang silam. Ketika itu perwakilan masyarakat Amfoang pernah menyerahkan dokumen aspirasi mereka kepada pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Provinsi NTT untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Namun proses ini terhambat dengan moratorium DOB dari pemerintah pusat. Wacana pemekaran kemudian mengemuka kembali di tahun 2023 setelah warga Amfoang mendatangi Bupati Kupang dan mendesak pemerintah Kabupaten Kupang agar segera melakukan proses DOB Amfoang Raya. Bupati Kupang Korinus Masneno saat menerima perwakilan warga Amfoang mengatakan DOB Amfoang sudah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi NTT dan telah dikirim ke pemerintah pusat. Sebagai Bupati, Korinus menyatakan sangat mendukung. Tetapi proses DOB masih terkendala kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium sehingga 325 daerah yang telah diusulkan sebagai calon daerah persiapan ditunda termasuk untuk Amfoang. Untuk itu Bupati meminta agar masyarakat Amfoang Raya tetap bersabar. Bicara dari hati ke hati antara masyarakat dan kepala daerah dalam rangka melihat berbagai hal yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun masyarakat Amfoang ke depan. Kalau sikap Pemkab itu sudah final, kita sudah memfasilitasi, sudah kita siapkan berkasnya, sudah kita minta persetujuan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan itu oleh Provinsi telah dikirim ke pusat. Hanya saja ini belum dapat direalisasi sebagai akibat dari adanya moratorium untuk penetapan daerah otonom baru. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Amfoang Goris Baitanu mengatakan wilayah Amfoang Raya yang terdiri dari 6 kecamatan merupakan daerah yang terbilang sangat terbelakang karena kurang perhatian dari pemerintah, baik infrastruktur jalan maupun berbagai sarana prasarana pendukung lainnya, termasuk seperti pendidikan dan ekonomi. Karena itu masyarakat Amfoang sejak tahun 2012 ingin memekarkan diri dari Kabupaten Kupang menjadi daerah otonom baru. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sejauh mana tahapan mengenai wacana DOB Amfoang yang sudah lama belum mendapat kepastian. Dan ini adalah niat warga Amfoang untuk kalau bisa sebelum pemilihan presiden yang akan datang DOB Amfoang sudah bisa terrealisasi. Dan kami berniat akan bisa mencari tahu informasi sampai ke pemerintah pusat. Kami merasa penting karena kami merasa bahwa Amfoang itu begitu terisolir, begitu tertinggal, dan sampai hari ini Amfoang begitu sulit.
Ia berharap pemerintah pusat merespon aspirasi masyarakat Amphoang yang selama ini menderita tetapi masih setia menjaga batas NKRI dengan negara Timor Leste. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tengah melakukan verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan bagi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI untuk pemilu 2024. Sementara syarat dukungan minimal 2.000 dukungan dan tersebar di 11 kabupaten kota. Sejak tanggal 6 Februari 2023, KPU Kota Kupang melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung nama pendukung yang sesuai alamat tertera dalam data dukungan bagi para bakal calon peserta pemilihan DPD RI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang, Deki Balo, menjelaskan, pada hari pertama verifikasi faktual, para petugas fokus di wilayah kecamatan jumlah sampel paling banyak. Verifikasi faktual dengan pencocokan dan penelitian data sampel pendukung bakal calon DPD itu akan terus dilakukan di seluruh kecamatan sesuai dengan rekomendasi sampel yang disampaikan ke KPU Provinsi NTT. Pada proses ini, KPU ingin memastikan bahwa nama yang terdata sebagai pendukung 17 orang bakal calon DPD RI benar-benar mendukung dan sesuai dengan nomor induk kependudukan yang tertera dalam data yang ada. Sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu mengecek langsung apakah benar dukungan yang dimasukkan itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi kami mencari orang yang berdasarkan nama-nama dukungan yang masuk, kemudian kami verifikasi KTP-nya dan melihat langsung apakah betul mereka mendukung atau tidak gitu. Kemudian kami juga dibantu oleh penghubung dalam hal ini untuk proses kelancaran dari proses verifikasi faktual ini. Dalam pencalonan peserta pemilihan DPD RI perwakilan dari NTT, para bakal calon telah mendaftarkan diri dan mengunggah bukti dukung pada aplikasi yang disediakan penyelenggara dengan jumlah dukungan minimal 2.000 orang warga dan sebaran dukungan minimal dari 11 kabupaten dan kota. Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Nagekeo, Saudara. Warga Desa Tuanio, Kecamatan Nagaroro, Kabupaten Nagekeo selama puluhan tahun belum menikmati aliran listrik dari PLN. Untuk kebutuhan penerangan dan aktivitas lainnya setiap hari, mereka hanya mengandalkan listrik tenaga surya. Ratusan kepala keluarga di Desa Tuanio, Kecamatan Nagaroro, Nagekeo hingga saat ini belum menikmati aliran listrik. Padahal jarak antara desa tetangga yang telah memiliki aliran listrik hanya 1 kilometer saja. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, mereka hanya mengandalkan lampu dari tenaga surya dan juga generator yang sangat tidak maksimal. Ketiadaan daya listrik membuat usaha rumah tangga seperti mobiler, kios, dan usaha lainnya terhambat akibat kekurangan arus listrik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa dan juga warga untuk mendapatkan listrik, namun hingga saat ini belum terjawab. Tidak adanya aliran listrik menjadi salah satu faktor penghambat meningkatnya pendapatan keluarga. Masyarakat sangat membutuhkan listrik itu. Yang paling pertama dalam sarana pendidikan itu kepentingan untuk sekolah dan juga untuk anak-anak di rumah dalam proses pembelajaran. Yang kedua dalam sarana agama juga ada satu kapela. Yang ketiga juga untuk kepentingan usaha masyarakat berupa mobiler. Di sini ada beberapa potensi yang bisa berusaha dalam bidang mobiler dan juga untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang untuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain rumah tangga, lembaga pendidikan seperti sekolah dasar juga belum mendapatkan aliran listrik. Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sekolah lainnya sangat terganggu. Pihak sekolah hanya mengandalkan generator untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran sekolah dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten Nagekeo, pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai merangkak naik. Di Pasar Danga, Kota Mbai misalnya, harga beras yang sebelumnya dipatok Rp9.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp3.000 per kilogram atau naik 2 hingga Rp3.000 per kilogramnya.
Harga beras di Kabupaten Nagekeo mulai merangkak naik. Naiknya harga beras ini terjadi hampir 2 bulan terakhir ini. Di Pasar Danga Kabupaten Nagekeo misalnya, harga beras yang sebelumnya dijual Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut pengakuan para pedagang, naiknya harga beras terjadi disebabkan minimnya stok di tingkat pengecer akibat minimnya suplai beras dari para petani. Sudah 13, karena para petani juga harga naik, tetap kami yang dagang juga tetap naik. Karena pengaruh air tutup, lalu banyak penyakit, akhirnya harga beras naik. Sudah naiknya sudah berapa lama? Naik sudah hampir sudah 2 minggu nih. Ya. Ini kalau beras... yang 12 sudah mau masuk 3 bulan. Ya. Sebelumnya harga beras berapa? Sebelum itu harga beras harga 10.9. Para pedagang memperkirakan harga beras akan kembali naik beberapa waktu ke depan karena penutupan suplai air pada irigasi Mbai sehingga banyak petani yang tidak mengolah lahan persawahan mereka. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, kolaborasi Pentahelix diharapkan menjadi upaya bersama mencegah hama penyakit hewan yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur, serta mengendalikan penyebaran virus American Swine Fever yang menyebabkan kematian ternak babi beberapa waktu belakangan ini. Pencegahan hama penyakit hewan karantina (HPHK) khususnya penyakit PMK dan LSD ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyakit ASF pada babi. Selain dilakukan melalui harmonisasi peraturan perkarantinaan dengan peraturan lainnya, dipandang perlu membangun kolaborasi Pentahelix antara 5 unsur, masing-masing pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, TNI dan Polri, pakar akademisi, masyarakat dan komunitas, pelaku usaha dan media. Unsur-unsur Pentahelix di Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk berkolaborasi mencegah PMK, LSD serta pengendalian penyakit ASF. LSD atau Lumpy Skin Disease sejauh ini belum masuk ke Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pengetatan pengawasan terus dilakukan agar tidak masuk ke wilayah ini seperti halnya PMK yang masih terjaga sampai saat ini. Dan turunannya kita belum izinkan masuk ke hewan besar. Yang hewan yang berisiko PMK belum, karena nanti bisa saja juga yang virus dari LSD masuk yang itu produk-produk itu. Nah, jadi hewan belum masuk, ternak belum masuk. Jadi benar-benar kita jaga supaya LSD tidak masuk. PMK saja di Jawa sudah sampai berdarah-darah, triliun itu. Nah kita yang PLD kecil begini, kalau masuk lagi, nah kita berdoa saja. Sementara itu kajian-kajian ilmiah perguruan tinggi terus diarahkan untuk dapat mencegah dan mengendalikan penyakit ternak di Nusa Tenggara Timur. Nah, bagaimana udana ini kami mengusung tagline udana berdampak. Jadi kita tidak lagi menjadi menara gading, tapi harus menjadi menara air. Persoalan-persoalan sebagai yang dihadapi masyarakat, dihadapi pemerintah daerah seperti stunting, kemiskinan, ada sekarang ancaman penyakit menular strategis. Kita bagaimana kita berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan apa yang kita miliki, sehingga kami mulai tahun ini saya sudah minta lembaga pengabdian dan penelitian masyarakat untuk orkestra semua topik-topik judul penelitian yang menjawab pada persoalan yang ada. Sektor peternakan menyumbangkan PAD cukup besar untuk Nusa Tenggara Timur, yakni sekitar 820 miliar rupiah tahun 2022. Belum lagi ditambah dengan olahan-olahan tersebut. Dengan kolaborasi dan upaya maksimal dari semua stakeholder terkait, Nusa Tenggara Timur dapat mencegah PMK maupun LSD masuk ke wilayah ini serta mengendalikan penyakit ASF. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah
Bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Cara mudah dan sederhana mendeteksi balita gizi buruk adalah melalui pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Jika biasanya pengukuran lila dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader posyandu terlatih, maka keluarga dapat dilatih untuk bukan aktif dalam penapisan balita berisiko atau balita gizi buruk dengan mengukur lila secara mandiri. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan UNICEF melaksanakan program pengelolaan gizi buruk terintegrasi untuk mendukung pencegahan dan penanganan stunting. Pendekatan modeling lila keluarga dan PAUD holistik integratif merupakan bagian dari upaya penguatan deteksi dini, rujukan dan perawatan wasting. Sebagai sebuah kerja konvergensi, maka dukungan OPD dan stakeholder terkait deteksi dini, rujukan dan tata laksana wasting diperlukan untuk menyatukan langkah bersama. Hal perluasan cakupan dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan lila keluarga dan program deteksi dini, rujukan dan kelas pengasuhan PAUD holistik integratif di Nusa Tenggara Timur, serta anggaran kegiatan OPD selama 2023 maupun perencanaan pendanaan di 2024 mendatang dibahas bersama-sama untuk berbagi pengalaman maupun pembelajaran demi mencapai komitmen bersama. Upaya pencegahan dan penanganan stunting hendaknya dilakukan dengan memberi perhatian pada masalah wasting atau kondisi anak kurus. Data EPPGBM Dinas Kesehatan Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan prevalensi wasting yang fluktuatif selama tahun 2019-2022 dengan angka 8% pada akhir tahun 2021 dan naik menjadi 8,5% pada tahun 2022. Atau dalam angka absolut menunjukkan masih terdapat 37.072 balita wasting dari 436.129 balita yang diukur. Sementara itu prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur menunjukkan penurunan.
Data EPPGBM 2020, persentase anak stunting di Nusa Tenggara Timur adalah 24,2%. 2021 turun menjadi 20,9% dan tahun 2022 turun lagi menjadi 17,7%. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bagian dari mendukung pemerintah menurunkan stunting di Kecamatan Amarasi Barat, sebanyak 200 anak di Kelurahan Teun Baun menerima pemberian makanan tambahan atau PMT siap saji dari Koperasi Monaven. Inilah suasana pelaksanaan pemberian makanan tambahan atau PMT siap saji oleh Koperasi Monaven bekerjasama dengan Puskesmas Baun. Pembagian PMT siap saji ini dilaksanakan di dua tempat, yakni di halaman Puskesmas Baun dan Posyandu Anggrek. PMT berupa bubur kacang hijau dan telur ayam rebus diberikan kepada 200 anak bayi balita di Kelurahan Teun Baun, Kecamatan Amarasi Barat. Ketua Koperasi Simpan Pinjam Monaven, Heman Defunai mengatakan, masalah stunting tidak hanya menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan atau stakeholder terkait saja, tetapi menjadi persoalan bersama yang harus diperangi bersama-sama. Jika berbicara tentang stunting, maka sangat berkaitan dengan generasi. Karena itu, Koperasi Monaven tidak ingin kehilangan satu generasi Amarasi Barat yang kerdil dan lemah. Sebagai bagian dari mendukung pemerintah dalam upaya menurunkan stunting di Kecamatan Amarasi Barat, pihaknya sangat berkepentingan untuk membantu pemerintah dengan membantu memberikan makanan tambahan bagi bayi dan balita. Pemberian PMT ini merupakan langkah awal dan ke depan KSP Monaven akan selalu terlibat dalam berbagai aksi, terutama dalam upaya menurunkan angka stunting. Aksi sosial yang kami lakukan mendukung Puskesmas Baun dalam rangka mendukung aksi cegah stunting. Yang kami lakukan hari ini adalah memberikan PMT, pemberian makanan tambahan untuk bayi balita, untuk posyandu yang ada di Kelurahan Teun Baun. Sejumlah 200 anak, pemberian PMT berupa bubur kacang hijau dan telur rebus untuk mereka. Herman berharap dengan pemberian makanan tambahan dapat menurunkan angka stunting di Kecamatan Kupang Barat secara khusus dan Kabupaten Kupang secara umum. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merilis 150 kepala keluarga menjadi korban banjir. Sementara ratusan hektar kebun jagung warga juga terendam banjir. Paling parah terdampak yaitu warga di Desa Kalaki Kambe. Banjir yang terjadi pada tanggal 2 Februari tahun 2023 yang lalu terdapat sejumlah kepala keluarga yang menjadi korban banjir atas peristiwa tersebut. Rumah warga terendam banjir dan lahan perkebunan jagung menjadi rusak akibat banjir. Hingga saat ini kebun warga masih terendam banjir dan berpotensi gagal panen. Data sementara yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat 32 kepala keluarga di Desa Welonda yang terendam banjir dan terdapat 57 kepala keluarga yang kebunnya terendam banjir dengan perkiraan kebun seluas 12 hektar. Sementara itu di Desa Kalaki Kambe terdapat 87 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir, termasuk korban kebun jagung terendam banjir. Di Desa Kalaki Kambe diperkirakan 20 hektar kebun jagung terendam banjir. Setelah itu disusul oleh Desa Radamata dan Desa Kadipada yang rumah warga terendam banjir dan terjadi kerusakan sejumlah bangunan, di antaranya pagar sekolah dasar Mata, tembok penahan jebol di Desa Radamata dan tembok penahan di Dondresos. Barang rumah tangga dan sejumlah hewan ternak termasuk dibawa oleh banjir. Samuel Boro, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya mengaku bahwa hingga saat ini tim BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya masih terus melakukan pendataan di sejumlah wilayah yang terdampak banjir. Bahkan ia mengaku paling parah yaitu Pasar Rakyat Wetombo di Kecamatan Wewewa Selatan yang selalu menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Ia mengaku bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Badan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ia memprediksi kerugian yang terjadi akibat bencana banjir tersebut sebanyak 500 juta lebih. Ia menghimbau kepada warga Sumba Barat Daya untuk tetap waspada terhadap potensi bencana daerah susulan.
Ia mengaku berdasarkan himbauan BMKG bahwa curah hujan yang cukup tinggi dengan status siaga akan terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya sejak tanggal 7 hingga 12 Februari tahun 2023. Pada tanggal tersebut, warga Kodi sedang melaksanakan ritual pasola sehingga warga diminta untuk selalu waspada. Berdasarkan data sementara kami bahwa kerusakan yang terjadi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat kurang lebih 500 juta lebih. Itu masih berdasarkan sesuai dengan data sementara. 13 dan 14 ada atraksi pasola di Kodi dan sesuai dengan data BMKG bahwa pada tanggal 6 sampai tanggal 12 kita itu diperhadapkan dengan cuaca ekstrim. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan siaga ketika menyaksikan pasola. Bencana daerah yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 2 Februari tahun 2023 merupakan banjir paling parah dibandingkan curah hujan pada tahun sebelumnya. Bahkan dampak banjir tersebut sangat dirasakan oleh sejumlah warga di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Tim BPBD masih terus berada di lapangan untuk melakukan pendataan agar seluruh warga yang mengalami musibah banjir terdata. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, memperingati Hari Pers Nasional, sejumlah wartawan yang bekerja di wilayah ND melakukan aksi damai di depan kantor DPRD. Dalam aksinya mereka mengutuk keras kriminalisasi terhadap wartawan di Kabupaten Sika oleh oknum DPRD di Kabupaten Sika dan meminta Polres Sika segera melakukan proses hukum. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Kabupaten ND melakukan aksi damai di halaman DPRD. Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Puluhan wartawan mengutuk keras tindakan kriminalisasi terhadap wartawan di Kabupaten Sika oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Sika. Dedi Wolo, perwakilan wartawan, menyampaikan sebagai pekerja pers merasa dilecehkan oleh tindakan oknum anggota DPRD di Kabupaten Sika yang mengucap media di Sika nol dan tidak berkualitas. Ia juga mengutuk keras tindakan kriminalisasi terhadap wartawan ataupun bentuk yang mendesak pihak Polres Sika untuk melakukan proses hukum terhadap oknum anggota DPRD Sika. Kabupaten ND mengutuk tindakan kriminalisasi terhadap pekerja pers di Kabupaten Sika yang dilakukan oleh oknum DPR. Kami mendukung Polres Sika untuk melakukan proses hukum terhadap anggota DPR tersebut. Kita berharap bahwa tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap pekerja pers dimanapun di seluruh Indonesia ini. Mahmud Jega, anggota DPRD Kabupaten ND fraksi Demokrat, saat menerima aksi damai menyampaikan dirinya menyayangkan tindakan anggota DPRD yang melakukan kriminalisasi terhadap wartawan. Seharusnya sebagai perwakilan rakyat, ia bermitra dengan baik. Ia berharap menjadi pembelajaran untuk ke depan dan tidak lagi terjadi di daerah lain termasuk di Kabupaten ND. Ia juga menyampaikan selamat Hari Pers Nasional khusus untuk teman-teman pekerja pers se-Indonesia dan berharap ke depan pers bisa lebih baik lagi dengan menyajikan berita-berita yang aktual dan berimbang. Profesi yang dijalankan. Kalau kita di Kabupaten ND, ya kita akan membangun kemitraan yang baik dengan seluruh media, baik media lokal maupun media yang tingkat yang lebih tinggi. Pada prinsipnya kita mendukung kerja-kerja media untuk mengawasi, ya, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pekerja media, jurnalistik dalam hal ini berkaitan dengan pemberitaan. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, penjabat Bupati Flores Timur berharap momentum Hari Pers Nasional dapat menjadi penyemangat para awak media dalam bekerja secara profesional, berpedoman pada aturan perundang-undangan dan etika jurnalisme. Penjabat Bupati Flotim Alexander Doris Rihi mengatakan pemerintah daerah dan segenap masyarakat senantiasa berharap agar pers senantiasa bekerja sesuai kode etik dan mampu mengubah mindset dan pola pikir masyarakat, sekaligus sebagai saluran informasi baik itu kritikan yang konstruktif demi kemajuan daerah ini.
Karena itu, insan pers yang ada di Flotim hendaknya terus mewartakan berita yang faktual dan berimbang kepada publik. Ini saya mau mengajak kepada semua kita tentang peran fungsi untuk menyampaikan keterlibatan semua kita, menyampaikan setiap hasil, setiap proses dari pembangunan antar masyarakat di Kabupaten Flotim. Pers dapat menundukkan diri untuk mewartakan kepada semua warga Flores Timur. Dan pers juga dapat memerankan atau menunjukkan peran dan fungsinya mewakili masyarakat untuk memberikan masukan, kritik konstruktif bagaimana kita dapat berjalan dalam membangun Kabupaten Flores Timur. Penjabat Bupati Flotim juga mengajak segenap awak media yang ada di Flores Timur agar terus berkarya menjadi media-media informasi, hibur, dan kontrol sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sekaligus menjadi mitra pemerintah yang independen. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sekelompok wartawan yang berada di bawah PT Aketode Media Group dan Aliansi Jurnalisme Lembata menggelar aksi sosial berbagi sembako di Panti Asuhan Eugen Smith Luoleba dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Suasana penuh persaudaraan mewarnai momen Hari Pers Nasional atau HPN di Panti Asuhan Eugen Smith Luoleba, Kabupaten Lembata. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aketode Media Group dan Aliansi Jurnalis Lembata memilih melakukan giat sosial berbagi sembako untuk memperingati HPN yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2023. Para jurnalis ini disambut anak-anak dan pengurus Panti Asuhan Eugen Smith Luoleba, Yohana Bota, Mangu dengan penuh kehangatan. Anak-anak Panti Asuhan yang sempat hadir saat momen ini sempat menyanyikan beberapa lagu sebagai tanda terima kasih mereka kepada kelompok jurnalis ini. Direktur ATM Group, Asten Karens, mengatakan pihaknya sengaja memilih berbagi dengan anak-anak Panti Asuhan Eugen Smith dan merayakan HPN secara sederhana di pelosok Indonesia, tepatnya di Kabupaten Lembata. Selain melaksanakan kerja jurnalistik untuk mewartakan harapan masyarakat, seorang wartawan juga dituntut harus peka dengan kehidupan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempatnya bekerja. Dari teman-teman di Aketode Media Group dan juga Aliansi Jurnalis Lembata, ya ada rezeki lebih berbagilah untuk adik-adik semua yang ada di panti sini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Ini makanya kita memilih ini untuk ya minimal bisa mendorong sesama kita yang lain khususnya ada di Lembata untuk bisa lebih memberi perhatian, berbagilah dengan teman-teman di adik-adik kita yang ada di panti. Selain di Panti Asuhan, mereka juga berbagi sembako untuk penyandang difabel yang berada di lingkungan Walangkeam, Kota Luoleba. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya, informasi selanjutnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan akan kami hadirkan usai jeda berikut. Ya, tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu.
untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa diminta untuk menerapkan kode etik jurnalistik dalam menjalankan pekerjaannya. Walaupun insan pers dilindungi oleh undang-undang pers, namun pekerja media harus bersikap bijak agar tidak mengalami hambatan ketika melaksanakan karya jurnalistiknya. Di Indonesia, Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari. Perusahaan pers dan insan pers memiliki andil besar dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pers juga memiliki pengaruh dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Inyo Faot, salah seorang pekerja media, mengatakan setiap insan pers perlu menghasilkan produk berita yang berimbang. Setiap berita yang tidak berimbang atau tidak mengakomodir hak jawab akan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Karena itu, sesuai dengan kode etik profesi, setiap insan pers perlu memperhatikan keberimbangan sebuah berita. Insan pers juga dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Pers. Walau begitu, setiap pekerja pers perlu menjalankan tugas dengan baik sehingga tidak mendapatkan masalah dalam pekerjaannya. Salah satu pekerja di bidang pers ya, dengan tema tahun ini yaitu pers bebas, demokrasi bermartabat. Tentunya kita dijamin oleh undang-undang kebebasan untuk memberitakan pemberitaan yang akurat, benar, dan terpercaya. Nah, di bawahnya bagi teman-teman yang menjalankan profesi sebagai insan pers ya, tentunya pers punya tanggung jawab memberitakan pemberitaan yang berimbang, akurat, tidak menimbulkan konflik, pemberitaan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Sementara itu, seorang wartawan lainnya, Wulandari Veronica, berharap agar setiap wartawan bisa memberitakan berita-berita yang berimbang, terpercaya, dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Selamat Hari Pers Nasional. Saya sebagai pekerja pers di Kabupaten Timur Tengah Selatan berpesan kepada semua teman sejawat, teman pers dimanapun semua berada, berpesan kepada semua teman sejawat agar selalu memberitakan berita secara berimbang, terpercaya, aktual, dan tidak menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pers bebas, demokrasi bermartabat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Ravenska Grace Tualaka, seorang siswi sekolah dasar di Timor Tengah Selatan, meraih penghargaan internasional dalam ajang Mini Miss Global.
Ravenska berhasil menyisihkan belasan peserta dari 10 negara. Ajang Mini Miss Global diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 5 Februari lalu. Dalam ajang itu, Ravenska Grace Tualaka, siswa kelas 2 SD Gemitso E1, keluar sebagai runner-up Mini Miss Global yang diselenggarakan oleh Kids and Teens Pageant Global. Orang tua Ravenska Grace Tualaka, Tanto Tualaka, mengatakan dalam Grand Final, Ravenska berhasil menyisihkan belasan peserta dari 10 negara seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, Filipina, Mongolia, Botswana, dan Ghana. Selain gelar utama putri, pasangan Tanto Tualaka dan Yvonne Lian ini juga meraih 3 gelar tambahan, yakni Best Talent, Best Social Media, dan Best Video Introduction. Tanto berharap bakat dari anaknya ini bisa terus dikembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi masa depannya. Tanto juga menegaskan prestasi yang diraih putrinya ini bisa memotivasi siswa lain untuk menunjukkan bakatnya. Terima kasih dukungan dari kami terutama mengakomodir talenta yang dimiliki oleh Ravenska dengan memasukkannya di Sanggar Jimmy Dance Academy di Kupang. Dan dia punya jadwal latihan di Kupang, dia menunjukkan semangat yang luar biasa. Makanya kita ikut sertakan di lomba di Jakarta dan puji Tuhan dia bisa tembus sampai di Malaysia. Kita berharap dia tetap semangat berlatih, pantang menyerah, dan terutama tetap rendah hati. Sementara itu, Kepala SD Gemitso E1, Harlenci Kausi, sangat bangga atas prestasi yang diraih oleh siswanya ini. Walaupun dukungan yang diberikan pihak sekolah tidak maksimal, namun dirinya berharap Ravenska tetap meneruskan kemampuannya ini sehingga bisa menjadi kebanggaan sekolah, keluarga, dan negara. Dari sekolah sangat bangga dengan keberhasilan yang diraih oleh anak-anak dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertaraf nasional maupun internasional. Sekalipun itu adalah tanggungan dari dukungan dari orang tua yang sungguh sangat memperhatikan prestasi anak-anak ini sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Kepala SD Gemitso E1, Harlenci Kause, berharap setiap orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, pelantikan Kepala Sekolah SMA Negeri Taikas di Kecamatan Mio Mafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara diwarnai aksi demonstrasi sekelompok masyarakat. Masa aksi menuntut penghapusan budaya nepotisme dalam proses perekrutan tenaga guru di sekolah tersebut. Menggunakan sebuah mobil pick-up yang terpasang pengeras suara, masa aksi yang tergabung dalam Front Masyarakat Anti Nepotisme Desa Taikas, Kecamatan Mio Mafo Timur, Kabupaten TTU, berorasi di depan kompleks sekolah SMA Negeri Taikas. Saat itu tengah berlangsung kegiatan serah terima jabatan kepala sekolah. Para demonstran yang merupakan warga setempat menuntut pimpinan di sekolah-sekolah untuk menghapus budaya nepotisme dalam proses perekrutan tenaga guru di sekolah itu. Koordinator aksi, Oswin Nule, menuding proses perekrutan tenaga guru dalam beberapa tahun terakhir syarat dengan kepentingan oknum tertentu. Dan hal ini telah menjadi perbincangan hangat dan meresahkan di kalangan masyarakat setempat. Satu tuntutan yakni penghapusan budaya nepotisme dalam segala macam urusan, terlebih pada proses seleksi dan penentuan tenaga guru maupun non-guru. Kalau menurut saya, karena letak rumah saya itu berdekatan dengan SMA Negeri Taikas, itu kemudian ada desas-desus yang berkembang. Ada suara sumbang, dan suara-suara ini sumbernya juga bisa kita cek dan valid menurut saya. Dan kemudian secara pribadi, saya berani simpulkan bahwasanya proses seleksi perekrutan tenaga pendidik maupun non-pendidik di SMA Negeri Taikas ini sangat syarat. Sementara itu, mantan Kepala Sekolah SMAN Taikas, Hilarius Sau, yang baru saja digantikan membantah hal tersebut. Menurutnya, perekrutan guru yang ada sudah sesuai ketentuan dan analisis kebutuhan guru.
Khusus kebutuhan membutuhkan seorang guru mata pelajaran ini, dan anak-anak di sekitar sini belum ada, terpaksa kita harus mengambil dari tempat lain karena kita tidak bisa menunda kegiatan pembelajaran. Jadi kita sebenarnya kalau mau bilang nepotisme, banyak yang kita pilih dari sini. Dari 80 anak sekian persen orang sini, 28 guru kita hanya 3 orang yang dari luar. Itu karena memang tidak ada orang dari sini. Nah, belakangan memang mereka ada, tapi itu sudah ada. Tidak mungkin kita geser orang yang sudah ada. Usai melakukan orasi dan melakukan dialog bersama pihak sekolah, masa aksi Front Masyarakat Anti Nepotisme Desa Taekas, Kecamatan Miomavo Timur, Kabupaten TTU membubarkan diri dengan tertib. Kegiatan serah terima jabatan Kepala SMA Negeri Taekas dilakukan dari pejabat lama Hilarius Sau kepada Maria Florencia Funan selaku pelaksana tugas atau PLT. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Sasaran Operasi Keselamatan Turangga 2023 Satlantas Polres Timur Tengah Utara membidik pengendara roda 2 dan roda 4. Untuk keselamatan pengendara di jalanan, himbauan tertib berlalu lintas terus diberikan personil lantas kepada pengendara yang ditemui. Di hari kedua Operasi Keselamatan Turangga 2023, Satuan Lalu Lintas Polres Timur Tengah Utara mengambil lokasi operasi di kilometer 5 arah Kupang. Dan menjadi sasaran operasi hari kedua ini adalah pengendara roda 2 dan roda 4. Bersama sejumlah personil lantas wanita, Kasat Lantas Polres TTU Rahmat Agus Ibrahim terus memberikan himbauan tertib berlalu lintas kepada para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di lokasi operasi. Selain himbauan, para personil lantas terlihat juga menyasar beragam pelanggaran yang kasat mata, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan kelengkapan surat kendaraan serta potensi gangguan kemacetan lainnya. Hari ini kami laksanakan agar pengguna jalan paham akan keselamatan berlalu lintas, serta mereka, teman-teman masyarakat sini juga tertib berlalu lintas untuk mematuhi 7 prioritas pelanggaran. Jadi kami harapkan tidak ada pelanggaran dan akan menurunkan laka di wilayah kota Kevaminanu. Operasi Keselamatan Turangga 2023 akan berlangsung 2 pekan hingga 20 Februari mendatang. Melalui kegiatan operasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam berlalu lintas, sehingga dapat menekan angka kecelakaan, pelanggaran, serta jumlah korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, demi menjaga kebersihan lingkungan, pemerintah Kota Kupang menggelar aksi giat bersih di sepanjang Jalan Eltari Kupang belum lama ini. Pemerintah Kota Kupang melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sepanjang Jalan Eltari Kota Kupang. Aksi giat bersih ini merupakan kolaborasi antara Bagian Umum Setda Kota Kupang dengan Dinas Kebersihan Lingkungan Kota Kupang dalam menerapkan dan menjaga kebersihan Kota Kupang. Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Kupang, Max Mahuri, menyampaikan bentuk kolaborasi ini adalah penanda bahwa sebagai pegawai pemerintah Kota Kupang siap membantu Dinas Kebersihan terkait demi menjaga kebersihan kota. Aksi giat bersih ini akan dilakukan secara rutin dan dilakukan secara bersinergi bersama-sama dinas terkait. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Jalan Eltari ini saja, namun dilakukan di seluruh wilayah Kota Kupang, sehingga kebersihan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh. Kebetulan hari ini kami dari Bagian Umum Setda Kota Kupang, kami membantu teman-teman dari Dinas DLHK untuk melakukan pembersihan di sepanjang Boulevard ini. Dan ini kami sebagai ASN Kota Kupang, kami siap membantu Dinas Kebersihan untuk membersihkan kota ini. Ini kami tiap hari sudah, kemarin kami dari batas kota kami membersihkan, hari ini kami di sini. Ini ada dilaksanakan secara terus-menerus. Ada rumput di mana sepanjang jalan, di atas trotoar, maka kami juga punya kepedulian untuk membersihkan. Ia mengajak agar seluruh masyarakat Kota Kupang turut menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan demi mewujudkan Kota Kupang yang bersih. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Untuk saksikan Nusantara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Kata saya Komar Astri. Dan saya Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.